Tes suara saya terdengar. Ada Pak suaranya Pak. Ada Pak. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Hari ini kita lanjutkan lagi mata kuliah tentang strategi pembelajaran ilmu komputer. Seperti yang kita sepakati, hari ini dilanjutkan dengan diskusi tentang materi apa nih sekarang? Strategi pembelajaran menggunakan apa? Kemarin Pak Asep udah multimedia ya? Kemarin Pak Eri, kalau saya yang 2 minggu sebelum. Oh ya Pak Eri ya. Suaranya kecil ya kedengarannya. Kalau suara Bapak sih jelas. Nggak tahu kalau yang saya masih kecil Pak atau memang sudah jelas sekarang? Kecil Pak. Iya, coba tes. Baik, yang belum maju siapa nih ya? Saya Pak, yang modul Pak. Oh, mangga Pak Bayu. Langsung saja. Ya, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Nggak ada ibunya ya? Iya, Bapak doang. kebiasaan. Nggak apa-apa lah. Oke. Ada Zoom ya. Oke, udah ada ya? Ya sudah. Baik, Bapak-Bapak, untuk pertemuan malam ini, izinkan saya untuk membahas tentang prosedur pengembangan modul dalam strategi pembelajaran ilmu komputer. Oke, nah, sini ada pengertian. Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Itu kata paper Anwar ya, tahun 2010. Terus di sini juga ada paper Wijaya yang mengutip perkataan Goldsmith. Menurut Goldsmith, modul pembelajaran sebagai sejenis satuan kegiatan belajar yang terencana, didesain guna membantu siswa menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu. Modul adalah semacam paket program untuk keperluan belajar. Kemudian saya dapat satu definisi lagi. Modul pembelajaran merupakan suatu program belajar mengajar yang terkecil, yang dipelajari oleh siswa sendiri secara perorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri, atau self-instructional. Itu dari Winkle 2009. Nah, dari sini udah kita bisa dapatkan gitu ya, karakteristik dari modul itu sendiri. Saya bagi menjadi 3 gitu ya. Di sini ada self-constructional yang tadi, yaitu modul harus memenuhi 10 kriteria. Kemudian ada self-contained, memberi kesempatan kepada siswa. Kemudian ada stand-alone, tidak bergantung pada media lain. Kemudian ada adaptif, itu fleksibel untuk digunakan. Kemudian ada multimedia, penggunaan berbagai macam media, dan user-friendly, mudah dipahami pengguna. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Pertama dari self-instructional ini ya. Nah, ini definisinya kita buka. Melalui penggunaan modul, siswa mampu belajar secara mandiri dan tidak selalu tergantung pada guru maupun pihak lainnya. Dalam kata lain ini mungkin pengajar atau pelatih gitu ya. Nah, kemudian gimana cara mencapainya? Modul itu harus dibuat sebagaimana gitu ya. Nah, di sini ada kriterianya.
Modul itu harus memuat instrumen penilaian yang memungkinkan penggunaan melakukan self-assessment. Kemudian memuat umpan balik atas penilaian sehingga penggunaannya mengetahui tingkat penguasaan materi. Kemudian menyediakan informasi tentang rujukan atau referensi yang mendukung materi pembelajaran dan modul. Membuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Kemudian membuat materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit kecil sehingga memudahkan ketika belajar ya, secara tuntas. Kemudian membuat contoh dan ilustrasi, membuat latihan soal dan tugas yang memungkinkan siswa memberikan respon dan dapat mengukur tingkat penguasaannya. Kemudian memuat permasalahan yang secara kontekstual, menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif, dan membuat rangkuman materi pembelajaran. Itu tadi penjelasan dari self-instructional. Kemudian kita kembali ke menu tadi. Di sini ada karakteristik self-contained. Kita bisa buka juga. Apa itu self-contained maksudnya gitu ya. Jadi modul itu harus memiliki materi pembelajaran, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetisi atau subbab kompetisi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Maksudnya gimana? Nah, tujuan dari konsep ini adalah memberi kesempatan siswa untuk belajar secara tuntas atau komprehensif gitu ya. Dan modul bisa memuat rangkaian kegiatan belajar yang direncanakan secara sistematis. Itu dari karakter self-contained-nya. Kemudian ada karakter lainnya, standalone. Nah, itu maksudnya tidak bergantung pada media lainnya. Kita buka definisinya. Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Jika modul tersebut masih berhubungan atau masih membutuhkan media lain, maka modul tersebut tidak bisa dikatakan berdiri sendiri. Kemudian tadi ada adaptif, yang fleksibel untuk digunakan. Itu maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, modul dapat menyusun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel digunakan. Ini merupakan suatu modul yang dikatakan adaptif. Selain itu, modul yang adaptif adalah jika isi materi pembelajaran dapat digunakan sampai dengan kurun waktu tertentu. Jadi bisa dibilang masa kadaluarsanya cukup panjang gitu ya. Kemudian karakteristik lain multimedia. Ya, mungkin ini Bapak-Bapak sering mendengar gitu ya istilah multimedia. Ya kurang lebih definisi yang saya dapat adalah pembelajaran dengan modul itu memungkinkan digunakannya berbagai macam media pembelajaran. Hal ini dikarenakan karakteristik siswa berbeda-beda kepekaannya terhadap media. Oleh karena itu dalam belajar menggunakan modul bisa saja divariasikan dengan berbagai media lain seperti yang kita tahu ya gambar, audio, dan video. Kan suka ada modul yang disertakan dengan CD mungkin ya. Nah itu untuk menunjang multimedianya dari modul itu tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada user friendly. Itu maksudnya mudah dipahami pengguna. Modul harus memiliki sifat bersahabat dengan pemiliknya. Dengan kata lain, modul harus mudah dipahami sehingga memudahkan siswa untuk memahami dari isi modul tersebut. Sehingga tidak hanya sebagai buku pegangan saja, namun sebagai pegangan dan buku pelajaran yang harus dipelajari. Oke, tadi karakteristiknya sudah kita bahas. Kemudian tujuannya. Tujuannya dibuat modul itu adalah yang pertama untuk memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Kemudian mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa ataupun guru. Kemudian meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai kemampuannya, dan memungkinkan siswa agar dapat mengukur atau mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Kemudian di sini ada beberapa prinsip, gitu, prinsip pengembangan modul, kemudian ada elemen mutu modul, ada penyusunan modul, dan jaminan kualitas. Kita akan bahas satu-satu ini. Dengan masuk ke menu ini ya, prinsip pengembangan modul. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Perlu diketahui dengan pasti bahwa materi belajar apa saja yang perlu disusun menjadi suatu modul, berapa jumlah yang diperlukan, dan siapa yang akan menggunakan, kemudian sumber daya apa saja yang diperlukan, dan telah tersedia untuk mendukung penggunaan modul, dan hal-hal lain yang dinilai perlu.
Nah, untuk mendefinisikannya adalah ada 3 tahapan pokok. Ya. Tahapan yang pertama adalah menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Pada tahap ini, perlu diperhatikan berbagai karakteristik dari kompetensi yang akan dipelajari, karakteristik peserta didik, dan karakteristik konteks dan situasi di mana modul akan digunakan untuk mencapai yang kotak hijau ini. Kemudian ada tahapan kedua, memproduksi atau mewujudkan fisik modul. Nah, mungkin di sini modul itu memang harus bentuknya lebih idealnya fisik ya. Nah, komponen isi modul antara lain meliputi tujuan belajar, prasyarat pembelajar yang diperlukan, substansi atau materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan belajar, dan komponen pendukungnya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah mengembangkan perangkat penilaian. Dalam hal ini perlu diperhatikan agar semua aspek kompetensi, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah diterapkan. Kemudian kita akan membahas elemen mutu modul. Nah, untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen yang mensyaratkannya. Nah, di sini ada beberapa syarat gitu ya, atau beberapa elemen lah ya. Kita bilang ada formatnya, organisasinya, kemudian di sini ada daya tarik juga, ada bentuk dan ukuran huruf, serta ruang spasi kosong. Ini akan kita bahas satu-satu ya. Secara format gitu ya, elemen format ini kalau kita bahas gitu ya, maka modul itu menggunakan format kolom tunggal atau multi yang proporsional. Penggunaan kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas yang digunakan. Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan perbandingan antar kolom itu tetap harus proporsional gitu. Kalau misalnya modulnya memang kan ada tips-tips gitu, boleh ditambahkan, tapi tetap bacaan utamanya terlihatnya harus proporsional. Kemudian menggunakan format kertas vertikal atau horizontal yang tepat. Penggunaan format kertas secara vertikal atau horizontal harus memperhatikan tata letak dan format pengetikan. Kadang suka ada yang lebih marginnya gitu ya dari modul. Nah, itu sebaiknya diperhatikan ketika di hektar atau dijahit gitu modulnya. Itu kadang-kadang marginnya terlalu ke kiri, maka ada beberapa bagian yang sulit dibaca gitu. Kemudian biasakan gunakan tanda-tanda atau ikon yang mudah ditangkap dan bertujuan untuk menekan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, cetak miring, atau lain. Baik, kemudian organisasi. Nah, organisasinya harus seperti apa? Organisasinya harus menampilkan peta atau bagan yang menggambarkan cakupan materi yang akan dibahas dalam modul. Biasanya kalau mau masuk bab baru, itu di halaman sebelum atau pas batas bab baru itu akan ada mind map ya, atau peta atau timeline lah. Nah, sebagai macam untuk mempermudah. Kemudian organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, sehingga memudahkan peserta didik memahami materi pembelajaran. Oke. Susun dan tempatkan naskah, gambar, dan ilustrasi sedemikian rupa, sehingga informasi mudah dimengerti oleh peserta didik. Organisasi antar bab, antar unit, dan antar paragraf dengan susunan dan alur yang memudahkan peserta didik agar mudah memahaminya. Kemudian organisasikan antar judul, subjudul, dan uraian yang mudah diikuti oleh peserta didik. Kurang lebih, mungkin kalau judul dicetak besar, tebal, tegas gitu ya. Kemudian antar bab juga slicingnya atau batasnya itu diperjelas gitu ya, bahwa ini bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Kemudian di sini ada daya tarik. Nah, elemen daya tarik ini seperti apa? Bagian sampul atau cover depan dengan mengkombinasikan warna, gambar ilustrasi, bentuk, dan ukuran huruf yang serasi. Boleh berwarna, tapi nggak abstrak banget gitu ya. Tetap misalnya warna terang ya kita pakai warna-warna terang. Warna gelap kita pakai warna-warna gelap. Bagian isi modul dengan
menempatkan rangsangan-rangsangan berupa gambar atau ilustrasi, percetakan huruf tebal miring, garis bawah atau warna. Mungkin kadang kalau modulnya kayak judul TA gitu ya, atau judul skripsi, itu pasti siswa atau pelajar juga sudah males duluan ya. Jadi memang harus rada dibuat cetak miring, cetak tebal, atau mungkin round gitu ya, hurufnya itu melingkar setengah lingkaran. Kemudian ditambah dengan beberapa hiasan atau gambar yang ya memikat mata gitu. Boleh seperti itu dibuatnya. Kemudian tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa hingga menarik. Gitu. Baik. Kemudian elemen selanjutnya bentuk dan ukuran huruf. Gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan karakteristik umum peserta didik. Ini mungkin ke umumnya ya. Umumnya tulisan formal itu kan Arial atau Times New Roman gitu. Nah, gunakan font-font yang mudah dibaca dan mudah dimengerti atau yang umum lah. Gunakan perbandingan huruf yang proporsional antara judul, subjudul, dan isi naskah. Untuk judul sendiri ya pasti dicetak lebih tebal, bold, kemudian subjudul lebih kecil, dan isi naskah ya formatnya mungkin hanya paragraf gitu ya. Kemudian menghindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karena dapat membuat proses membaca menjadi sulit. Elemen terakhir yaitu ruang atau spasi kosong gitu ya. Nah, kemudian spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda kepada siswa. Gunakan dan tempatkan spasi kosong tersebut secara proporsional. Artinya ya tepat gitu ya, nyimpannya di mana, kemudian jangan terlalu banyak juga ya. Nah, ini cara mencapainya itu cara membuatnya. Gunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan maupun margin atau batas-batas pengetikan. Jadi kurang lebih yang saya lihat contohnya gitu ya. Jadi nanti akan ada pembahasan di atasnya. Kemudian selalu spasi kosong itu di bagian bawah dan ukurannya mungkin seperempat dari kertas gitu ya ukurannya. Dan selalu kalau ada soal latihan itu dia akan menempatkan seperti itu terus gitu. Kecuali kalau misalnya butuh space yang agak banyak, biasanya modul itu akan menyediakan satu blank gitu, satu halaman blank itu khusus untuk siswa untuk membahasnya di situ. Kemudian konsistensi atau taat asas. Semua elemen yang terdapat pada modul baik yang terkait dengan format penulisan, organisasi, bentuk huruf maupun ruang kosong harus konsisten. Kemudian pergantian antar bab atau bagian, ruang sekitar judul bab dan subbab ini nyimpennya boleh di pergantian antar bab atau setiap bagian ya, nyimpen blank page-nya itu. Ruangan sekitar judul bab dan subbab itu juga bisa dimanfaatkan sebagai spasi gitu ya, untuk ngotret mungkin bahasa ininya ya. Kemudian batas tepi margin, batas tepi luas, memaksa perhatian peserta didik untuk masuk ke tengah-tengah halaman. Spasi antar kolom, semakin lebar kolomnya, maka semakin luas juga spasi di antaranya. Kemudian pergantian antar paragraf dan dimulai dengan huruf kapital. Setiap pergantian antar paragraf itu selalu dimulai dengan huruf kapital ya. Kemudian gunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman ke halaman. Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan ukuran huruf yang terlalu banyak variasi. Mungkin kalau misalnya dalam modul algoritma yang membahas tentang pseudocode dan contoh pada bahasa mungkin ya, itu yang digunakan font konsolas gitu. Tapi untuk materi itu sendiri, ini contoh saja, untuk materi atau pembahasan itu pasti menggunakan Times atau Arial. Tapi khusus untuk codingan, itu biasanya sih menggunakan font konsolas gitu ya, yang memang mirip dengan font ketika kita ngoding ya, ketika kita berada di aplikasi code editor, kurang lebih seperti itulah. Nah itu jadi boleh menggunakan format lain tapi tetap konsisten. Kalau misalnya untuk codingan yang menggunakan konsolas, kalau untuk pembahasan materi paragraf, judul, subbab, itu menggunakan Arial atau Times New Roman. Kurang lebih seperti itu ya.
Kemudian gunakan jarak spasi konsisten, jarak antar judul dengan baris pertama, antar judul dengan teks utama, jarak baris atau spasi yang tidak sama sering dianggap buruk dan tidak rapi kesannya gitu ya. Ya, itu elemen-elemen mutu modul ya. Nah, kemudian kita kembali ke menu yang tadi yang pertama, itu ada cara teknik penyusunan modul. Tadi prinsip sudah, elemennya tadi kita sudah bahas, kemudian kita masuk ke menu penyusunan modul. Nah, baik, pengembangan suatu desain modul dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu menetapkan strategi pembelajaran dan media, kemudian memproduksi modul, kemudian mengembangkan perangkat penilaian. Materi atau isi modul yang ditulis harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah disusun sebelumnya. Kemudian ini langkah-langkah penyusunan modul, kita harus menganalisis kebutuhan modul itu sendiri dulu. Nah, tujuannya menganalisis kebutuhan modul adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan dalam satu program tertentu. Satuan program tersebut dapat diartikan sebagai 1 tahun pelajaran atau 1 semester atau 1 mata pelajaran dan yang lainnya ya, skopnya gitu ya. Kemudian analisis kebutuhan modul sebaiknya dilakukan oleh tim dengan anggota terdiri atas mereka yang memiliki keahlian pada program yang dianalisis. Kemudian tetapkan satu program yang akan dijadikan batas atau lingkup kegiatan. Apakah merupakan program 3 tahun, atau program 1 tahun, 1 semester, atau 1 mata pelajaran. Kemudian periksa apakah sudah ada program atau rambu-rambu operasional untuk pelaksanaan program tersebut. Misalnya program tahunan, silabus, RPP, atau lainnya. Bila ada, maka pelajarilah program-program tersebut. Dari daftar satuan atau unit modul yang dibutuhkan tersebut, identifikasi mana yang sudah ada dan yang belum ada atau tersedia di sekolahan. Kemudian identifikasi analisis standar kompetensi yang akan dipelajari, sehingga bisa diperoleh materi pembelajaran yang perlu dipelajari, menguasai standar kompetensi dari kompetensi tersebut. Ya. Kemudian Bapak selanjutnya, susun dan organisasi satuan atau unit bahan belajar yang dapat mewadahi materi-materi tersebut. Satuan atau unit ajar ini diberi nama dan dijadikan sebagai judul modul. Kemudian yang terakhir, lakukan penyusunan modul berdasarkan prioritas kebutuhannya. Nah, ini untuk penyusunan peta modul tadi yang kita bahas ya. Peta modul adalah tata letak atau kedudukan modul pada suatu satuan program yang digambarkan dalam bentuk diagram atau timeline atau flow gitu ya. Pembuatan peta modul disusun mengacu kepada diagram pencapaian kompetensi yang termuat dalam kurikulum. Setiap judul modul dianalisis keterkaitannya dengan judul modul yang lain. Kemudian diurutkan penyajiannya sesuai dengan pelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, ini ada masuk kita ke desain modul. Tetapkan kerangka bahan yang akan disusun. Kerangkanya seperti apa? Nanti akan ada contohnya, contoh kerangka atau format gitu ya. Tetapkan tujuan akhir atau performance objective, yaitu kemampuan yang harus dicapai, capaian gitu ya, terhadap peserta didik setelah mempelajari modul ini. Kemudian tetapkan tujuan antara enable objective, yaitu kemampuan spesifik yang menunjang tujuan akhir. Kemudian tetapkan sistem, metode, dan evaluasi. Tetapkan garis-garis besar atau outline, substansi, atau materi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini tujuannya sih untuk kita tidak keluar daripada skop atau batasan-batasan ya. Yaitu komponen-komponen kompetisi SKKD, deskripsi singkat, estimasi waktu, dan sumber pustaka. Bila RPP-nya sudah ada, maka dapat diacu untuk langkah ini. Jadi kita bisa merefer ke RPP agar yaitu tadi agar skopnya tidak terlalu luas atau tidak terlalu sempit. Kemudian yang keenam, materi atau substansi yang ada dalam modul berupa konsep atau prinsip-prinsip fakta penting yang terkait langsung
dan tentunya mendukung pencapaian kompetensi harus dikuasai peserta didik. Makanya tadi ada satu elemen ya yang kalau bisa kita membuat satu icon, yang icon itu tuh bahwa ini perlu dipahami karena ini fakta penting yang terkait langsung dan mendukung untuk pencapaian kompetensi. Jadi kita bisa sematkan itu di satu paragraf gitu ya, dalam satu modul. Kemudian masuk ke tugas soal atau praktik latihan yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian adanya evaluasi atau penilaian yang berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan modul. Kemudian ada juga kunci jawaban soal dan latihan atau tugas. Baik, langkahnya yang terakhir adalah implementasi. Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Bahan, alat media alur bahan media dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan skenario yang ditetapkan. Kemudian penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi dalam modul. Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan di dalam modul itu sendiri. Penilaian hasil belajar dilakukan menggunakan instrumen yang telah dirancang atau telah disiapkan sebelumnya pada saat penulisan modul. Kemudian ada evaluasi validasi. Untuk mengevaluasi validasinya, modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara periodik harus dilakukan evaluasi dan validasi, di mana dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. Maka ada evaluasi secara periodik ya. Kemudian validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian modul dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Bila isi modul sudah sesuai, maka artinya modul itu efektif untuk mempelajari kompetensi yang menjadi target belajar, maka modul itu masih dinyatakan modul yang valid ya. Kemudian dari sisi validator sendiri memeriksa apakah kegiatan yang diyakini dapat efektif untuk digunakan sebagai media penguasai kompetensi yang menjadi target belajar. Bila hasil validasinya ternyata menyatakan bahwa modul tidak valid, maka modul tersebut perlu lagi diperbaiki atau direvisi. Kemudian yang terakhir, jaminan kualitas. Ya. Untuk menjamin bahwa modul yang disusun telah memenuhi ketentuan-ketentuan ditetapkan dalam pengembangan suatu modul, maka selama proses pembuatannya perlu dipantau untuk meyakinkan bahwa modul telah disusun dengan desain yang telah ditetapkan. Demikian pula, modul yang dihasilkan perlu diuji lagi apakah memenuhi setiap elemen mutu yang berpengaruh terhadap kualitas suatu modul tersebut. Baik, tadi penyusunan modul, kemudian kita masuk ke jaminan kualitas. Untuk menjamin bahwa modul yang disusun telah memenuhi ketentuannya yang ditetapkan dalam pengembangan suatu modul, maka selama proses pembuatannya dipantau. Sudah. Oke. Baik. Setelah dirancang, modul itu perlu diujikan, perlu dievaluasi, dan perlu dites apakah modul itu masih relevan, karena kebanyakan khususnya ya pada bidang IT yang membahas dengan teknologi, itu ada kemungkinan software yang digunakan atau perangkat lunak yang digunakan itu update. Nah, dari modul itu sendiri kan tidak update ya. Nah, untuk menghindari lama atau tuanya modul itu perlu dilakukan evaluasi secara periodik. Itu. Terutama pada versioning ya. Kalau kita belajar pemrograman menggunakan satu perangkat lunak, satu software untuk code editornya, biasanya ada update. Nah, modul yang tidak valid adalah modul yang tidak diupdate versinya. Atau di sini saya juga menemukan referensi
Mungkin versinya jauh, tapi secara fungsi masih sama, itu masih valid. Nah, makanya perlu diujikan dengan teknik-teknik yang tadi sudah dibahas. Selanjutnya, ini contoh format atau kerangka modul. Saya hanya menemukan satu format ya, dari referensi paper yang saya baca. Kurang lebih ini sama semua. Ada pendahuluan, kemudian deskripsi, prasyarat, kemudian bab 2-nya pembelajaran, isi materi ya. Kemudian bab 3-nya evaluasi dan penutup. Nah, untuk evaluasi modul tadi di luar kerangka ini karena itu di pihak validator gitu ya. Ya, kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan dan pembahasannya sudah selesai. Sekian pembahasan prosedur pengembangan modul dari saya. Enggak, dari Bapak-Bapak. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan. Sudah beres? Sudah, Pak. Ya, jadi tadi presentasinya, ulasannya sangat detail sekali ya. Dan dari situ kita bisa memahami apa itu modul, kemudian tujuannya untuk apa, ya, sampai ke formatnya seperti apa ya. Nah, artinya ternyata modul itu memang sangat bermanfaat ya untuk mendukung pembelajaran ya, tapi bukan sebagai bahan ajar ya, bahan ajar yang utama ya, hanya sebagai pendukung. Nah, sekarang kalau saya bertanya, modul itu sebenarnya untuk pendukungnya seperti apa atau materi yang seperti apa sih perlu adanya modul? Gimana, Pak? Ya Pak, kurang lebih sih ini cukup efektif Pak untuk metode pembelajaran drill and practice Pak. Kemudian pembelajaran yang bentuknya bisa dipelajari oleh siswa sendiri. Kalau drill and practice ya contohnya mungkin coding, skill coding kayak gitu Pak. Oh, yang gimana? Yang materi yang sifatnya drill and practice? Ya, drill and practice, Pak. Berarti yang sifatnya keterampilan juga ya? Iya, Pak. Ya, karena modul itu dibuat untuk membantu siswa dalam memahami materi dengan sedikit interaksi terhadap gurunya ya, kepada gurunya ya. Jadi misalkan biasanya kan kita mendengar modul itu di praktikum ya, di sebuah kegiatan praktikum ya, di lab itu. Nah kan itu kan guru atau dosen itu biasanya memberikan modul, kemudian mahasiswa atau siswa itu silakan baca modulnya, kemudian lakukan praktek, nah gitu ya. Jadi dengan membaca modul, siswa terbantu dari banyaknya interaksi dengan guru ya. Nah, sekarang kalau materinya yang bersifat teori, konsep biasanya ya biasanya bisa juga sih modul ya, tapi modul itu kan kebanyakan untuk yang bersifat latihan ya. Tapi jarang ya kalau kita belajar, misalkan nih belajar apa? Bahasa Indonesia ya, Pancasila, kemudian bahasa-bahasa gitu pakai modul ada juga ya? Ada Pak, tapi lebih condong ke keterampilan ya masih. Kalau bahasa masih keterampilan perlu modul ya. Yang tidak keterampilan tuh ya misalkan apa? Pancasila aja ya. Ada nggak modul? Nggak ada Pak. Paling mentoknya buku paket Pak. Iya, ya jadi memang modul itu lebih spesifik untuk
pembelajaran yang bersifat keterampilan yang tujuannya meningkatkan keterampilan ya. Karena modul itu bentuknya sebagai suplemen ya, suplemen untuk siswa ya. Jadi di samping buku paket itu ada modul-modul ya. Dan modul itu biasanya membahas satu bahasan yang tadi ada ya, ciri modul itu membahas satu bahasan ya. Ya, membahas satu bahasan. Misalkan kalau kita belajar pemrograman itu ada beberapa modul ya. Nah, kemudian satu modul biasanya membahas tentang satu tema ya sampai selesai ya. Bahkan ada langkah-langkahnya, ada latihannya ya, ada soalnya juga ya. Nah, itu yang disebut dengan modul. Ya. Terus apa lagi? Yang lainnya silakan, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan yang masih belum dipahami. Pak, mau tanya Pak. Saya ke Pak Bayu. Ya, Kalau misalnya buku-buku sekolah itu termasuk modul atau bukan? Misalnya Baik, Pak. buku-buku sekolah, buku pelajaran, itu termasuknya modul atau bukan? Ya, oke. Dari paparan yang saya baca gitu ya. Kalau modul itu harus punya karakteristik, Pak, gitu. Tergantung kalau misalnya memang satu buku itu memiliki karakteristik ya, yang dimiliki oleh modul. Contohnya mungkin ini saya bisa share lagi. Jadi karakteristik modul itu khas, Pak, gitu. Nah, dia memiliki self-constructional atau gini ya, modul punya kriteria-kriteria yang tentunya itu bisa membuat dia punya self-assessment, kemudian informasi yang memungkinkan bahwa siswa itu untuk dengan baca buku itu tuh dia bisa self-learning, lebih seperti itu. Jadi memang kalau buku itu nanti akan ada pembahasan materi, kemudian ada kalimat-kalimat ya yang menyuruh siswanya untuk melatih, kemudian situ ada kolom kosong yang memungkinkan siswa untuk mengisi soal latihan, dan di akhir halaman biasanya ada pembahasannya juga untuk evaluasinya. Nah, kalau bukunya memenuhi kriteria tersebut ya itu bisa dikatakan modul. Tapi kalau sifatnya hanya buku paket full gitu ya, materi per bab, subbab, per unit, tidak ada contoh soal, tidak ada kolom latihan dan pembahasan, ya itu belum dikatakan modul, Pak. Simpelnya sih seperti itu. Ya, jadi contohnya kayak LKS gitu ya, Pak ya. Kalau LKS mungkin itu full soal mungkin apa ya? Kan latihan. LKS itu masih termasuk evaluasi ya. Evaluasi ya, mungkin dalam modul ada LKS-nya nanti gitu Pak, kurang lebih mungkin. Bagian. Jadi dalam modul itu nanti ada bagian lembar kerja siswa sekaligus pembahasan yang kurang lebih seperti itu. Gitu Pak, terima kasih pertanyaannya bagus Pak. Jadi kalau buku itu biasanya dari sisi kontennya juga ya lebih lengkap ya, lebih detail ya. Kalau modul biasanya lebih ringkas dan lebih praktis ya. Biasanya berisi langkah-langkah yang ringkas saja ya. Ada contohnya nggak? Contoh modul coba. Pak Bayu cari contoh modul nggak? Ada Pak, sebentar saya cari dulu. Kalau kampusnya diperlihatin nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Siapa tahu nggak boleh mention merek.
Sudah saya simpan di Drive. Praktikum. Ini Pak, belum tampil. Sebentar. Share whiteboard. Nah, di sini ada contoh beberapa modul Pak, yang jadi referensi juga. Ini tampilannya kurang enak. Ya. Nah, coba yang praktikum ya. Oh iya Pak, untuk referensi sendiri saya kurang banyak ya, mungkin hanya di algoritma atau seputar IT Pak. Iya memang sesuai dengan bidangnya. Kurang lebih. Kalau nggak bisa di-set ya. Nah, kurang lebih ini sih Pak. Coba terus. Pengen tahu satu bahasan itu, nah kan kalau kita lihat pembahasannya kan cukup ringkas ya, jadi poin-poinnya saja. Beda dengan buku kan, kalau buku kan sangat lengkap dan detail ya. Tapi kalau modul itu mungkin isinya bisa dikatakan resume ya, resume dari sebuah buku, kumpulan dari buku-buku dibuat dalam satu bentuk yang ringkas ya. Dan biasanya ada apanya coba? Terakhir ini kan teorinya dulu ya, biasanya suka ada latihan ya. Nah ya, suka ada ini ya. Ada latihan-latihan, kemudian ada soalnya nggak? Suka ada evaluasinya nggak? Bubble shot. Oh ini nih Pak, kayaknya ini Pak. Oh bukan. Ini kuis Pak. Ya. Buatlah program. Nah, kalau ditanya kenapa perlu modul, kenapa nggak disuruh baca buku saja? Yang saya dapat sih untuk mendorong keinginan siswa untuk latihan Pak. Kalau membaca tidak ada dorongan gitu Pak. Ya, jadi tujuannya untuk membuat siswa itu lebih mau membaca gitu maksudnya. Lebih membaca dan mencoba sih Pak. Mencoba ya, karena kalau dikasih buku juga kan terlalu banyak ya. Nah memang ini tugas guru atau dosen untuk membuat modul ya dari buku yang begitu detail, begitu banyak teori yang bisa kita hilangkan ya. Jadi kita ambil poinnya saja seperti tadi kan, poinnya sintaknya seperti apa, contohnya bagaimana, langsung ke latihan ya. Dan terakhir ada evaluasi. Tapi kan kalau buku kan suka ada banyak penjelasan yang tidak terlalu diperlukan ya. Nah biasanya idealnya mahasiswa baca juga buku, baca juga modul ya. Biasanya modul itu bisa langsung digunakan ya untuk di praktikumnya ya, di labnya. Tapi kalau buku biasanya di kelas atau di teori ya. Nah kalau modul biasanya sudah masuk ke ruang lab ya. Makanya buat modul kadang itu asisten ya. Tujuannya biar to the point saja ya. Nah modul ini selain dikemas dalam bentuk kertas kan sekarang sudah pakai digital ya. Nah, bisa pakai PDF ya. Sehingga tidak perlu membawa kertas lagi ya. Kalau masuk lab itu bisa dibuka saja lewat handphone kan bisa ya, walaupun terlalu kecil ya. Itu siapa lagi yang dibahas itu tadi sudah detail sekali ya. Ya. Modul beda dengan
buku ya tadi sudah dibahas, beda dengan LKS. Ya. Tapi kalau kita lihat karakteristik modul ini memang untuk mata pelajaran yang sifatnya meningkatkan keterampilan ya. Kalau di komputer kan biasanya pemrograman ya, mata kuliah pemrograman itu biasanya ada modulnya ya. Tapi kalau di prodi bahasa ya mungkin penguasaan bahasanya kan pada modul bahasa Inggris ya, modul belajar TOEFL gitu ya. Tapi kalau yang teori-teori sepertinya jarang sekali dosen yang membuat modul ya. Pelajaran-pelajaran teori gitu ya. Kalau waktu di SMA ada modul juga kan? Ada Pak. Waktu di SMA modul apa? TIK apa saya dapatnya? TK ya. Oh. Kalau yang IPA ada nggak modul IPA? Nggak ada. Nggak ada labnya. Biasanya kalau ada labnya suka ada modul lab praktikum biologi. Oh, kimia ya, iya sih ada. Modul praktikum kimia, modul praktikum fisika, nah itu suka ada juga ya. Ya seperti itu ya. Ya silakan, ada yang mau kita diskusikan lagi yang terkait dengan modul. Kalau bedanya modul dengan bahan ajar itu gimana Pak? Apa? Atau modul dengan bahan ajar itu sama atau sesuatu hal yang berbeda itu? Bahan ajar itu nama bahan ajar itu nama kumpulan dari materi yang akan disampaikan ke siswa ya. Apa saja bentuk bahan ajar? 1 bisa buku, 2 bisa modul, bisa apa lagi ya? Itu bahan ajar itu maksudnya ini sebuah nama ya. Oh gitu. Berarti kalau misalkan medianya beda juga itu bisa dikatakan bahan ajar ya. Misalkan media video, misalkan yang sejenis. Betul ya. Oh iya, Nah, siap. kalau bahan ajarnya, tapi kalau sudah bentuk media ya berarti secara bentuknya itu media, tapi kontennya itu termasuk bahan ajar ya. Jadi bahan ajar bentuknya media. Jadi bahan ajar itu apa ya, istilah aja ya, istilah untuk sekumpulan bentuk konten yang dapat disampaikan ke siswa. Gitu ya. Siap Pak. Kalau diktat sama nggak? Diktat sama modul sama nggak? Suka dengar ya diktat ya. Apa bedanya diktat, buku, modul? Belum dengar itu Pak. Yang itu. Diktat pernah ya? Diktat kurang tahu Pak. Kurang tahu. Oh, nggak tahu ya diktat. Searching Pak. Diktat itu sebenarnya apakah bahasa lain dari modul ya? Dulu waktu zaman saya kuliah ada sih diktat itu, diktat kuliah. Nah itu isinya juga kumpulan resume ya. Tapi kalau nggak salah ini yang saya pahami, yang diktat itu kayaknya untuk yang teori kali ya. Jadi yang teori itu diktat, kalau yang keterampilan itu modul ya. Tapi nggak tahu persis sih, cuma kok nggak tahu ya kalian ya diktat ya? Atau itu istilah zaman dulu ya? Ini kalau di sini yang saya cari hampir mirip kayak modul Pak. Ya. Coba kayak gimana diktat? Ada pengertian yang spesifik ya? Mungkin tujuan pembuatan diktat adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Lalu yang nomor 2, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Dan yang terakhir, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Iya, kan sama ya. Hampir sama Pak. Betul. Iya, kayaknya kalau saya paham ya mungkin diktat itu untuk yang sifatnya konsep ya. Konsep teori itu daripada buku yang tebal, kemudian dibuat resume, jadi diktat. Ya, kalau yang buat keterampilan, jadi modul gitu. Sepertinya sih. Atau sama ya, bisa dikatakan sama juga sih.
Ya, ada lagi yang ingin disampaikan. Ini kadang ada bahasan yang sifatnya itu tidak terlalu banyak didiskusikan ya, karena dengan membaca sendiri itu kita bisa memahami sendiri ya. Artinya tidak sulit ya untuk dipelajari ya kalau teori tentang modul ini ya. Ya, Pak Alif, gimana? Ada tanggapan Pak Alif? Mungkin cukup, Pak. Cukup Pak Indra? Cukup Pak, jelas. Eri? Cukup Pak, insya Allah. Ya, Pak Sabroni sudah cukup ya. Coba disimpulkan Pak Bayu. Baik, jadi modul itu adalah suatu alat ya untuk pembelajaran, untuk mempermudah siswa memahami suatu program. Kemudian modul itu berbeda dengan buku karena modul itu teorinya to the point, kemudian ada soal latihan, ada kolom menjawab, kemudian ada kunci jawaban untuk memudahkan siswa, yaitu tadi mempelajari suatu pelajaran dan lebih fokus kepada skill atau kemampuan. Mungkin itu Pak yang bisa saya simpulkan. Ada tambahan Pak? Ya, betul ya. Cuma itu aja yang disimpulkan. Kalau masalah detailnya tadi sudah dibahas ya. Kalau ditanya apa tujuannya, kemudian bagaimana karakteristiknya, ya, kemudian bagaimana sampai ke format-formatnya itu ya, itu sudah dijelaskan ya. Ini spot kok nggak bisa dibuka ya? Lagi error Pak, kalau nggak salah Pak. Masih down. Masih down di server yang lain. Oh, belum ini ya, belum pernah di absen ya. Pak Sebenarnya pernah itu nggak approve di spot nggak? Beberapa pertemuan awal saja Pak, yang pertemuan. Oh, sudah pernah juga? Sudah pernah? Sudah pernah. Cuman untuk yang kemarin itu belum Pak, soalnya di keterangannya belum ada riwayat monitoring gitu kalau nggak salah isinya teh. Ya, tadi malam ini saya buat tapi ternyata nggak bisa ya. Ya baik, rekan-rekan mahasiswa pasca ya, sepertinya kita sudah belajar tentang materi modul ya, dan kita sudah bisa memahami pentingnya modul, kemudian perbedaan modul dengan bahan ajar lainnya ya, seperti buku ya, LKS ya. Kemudian dari materi ini juga kita paham bahwa modul punya karakteristik, bahkan punya format yang bisa membantu kita dalam memperingkas materi ya. Jadi nanti kalau Bapak-Bapak jadi guru atau disuruh mengajar, kemudian disuruh membuat modul, maka harus paham ya, misalkan modul itu harus seperti apa sih. Mungkin bisa juga dari halaman ya, batasan halaman, ada yang membuat batasan halaman ya, untuk modul itu jangan terlalu banyak. Kalau banyak kan nanti jadi buku ya. Kemudian modul itu harus ada apa, misalkan ada latihan, ada contoh dulu, pertama di awal dengan contoh, kemudian di akhir dengan latihan ya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin kita anggap materi hari ini sudah cukup ya. Ini masih ada yang belum maju? 1, 2. Saya Pak belum. Saya juga Pak Sofran. Tentang apa? Saya media Pak. Media ya. Berarti tinggal satu lagi. Saya juga belum Pak. Tentang apa Pak Arif? Model pembelajaran tutorial. Oh ya, minggu depan siapa dulu ya dari 2 ini disiapkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Sabrani nanti saya WA ya kalau sudah saya isi spotnya ya. Siap Pak, siap.